Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan program Api Karunia Tuhan, sesi ke-22, dengan topik percakapan yang membebaskan dan kisah para rasul. Kita bersyukur memiliki kisah para rasul, karena dengan demikian kita bisa melihat bagaimana perkembangan awal gereja sebagai murid Kristus. Sangat menarik. Karena itu mari kita mendengarkan, merenungkan, dan berdoa. Selamat malam, saudari-saudaraku yang terkasih. Dalam perjumpaan kita yang lalu, kita sudah menyelesaikan pengantar umum untuk Injil Yohanes. Dan saya menawarkan untuk membaca bersama-sama kisah wanita Samaria dalam Injil Yohanes bab 4, untuk melihat bagaimana peristiwa ini, satu cerita yang panjang ini, dipakai oleh penulis untuk membawa kita pembaca bertumbuh menuju pengakuan iman bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Nah, kita sudah mulai melihat bagaimana penulis mempersiapkan panggung cerita, yaitu ayat 1 sampai ayat 6. Diceritakan bahwa Yesus pergi meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Yudea itu ada di bagian selatan, Palestina. Galilea ada di sebelah utara. Dan ketika berjalan menuju Galilea harus melewati daerah yang namanya Samaria. Nah, ini kan ada masalah antara orang Yahudi dan orang Samaria. Dan realitas masalah ini ternyata dipakai oleh penulis Injil ini untuk menyampaikan pesan yang sangat-sangat menarik. Nah, sesudah melihat panggung disiapkan, ayat 1 sampai dengan ayat 6, maka babak pertama dari kisah ini mulai pada ayat 7 sampai dengan ayat 26. Di gampangannya begini yang sudah kita bicarakan. Yesus kelelahan, duduk di pinggir sumur Yakub, kira-kira pukul 12, seorang perempuan Samaria datang, mau menimba air. Aneh bukan? Menimba air kok jam 12 siang itu kan? Jadi pasti ada sesuatu di balik itu. Lalu Yesus berkata kepada wanita Samaria itu, "Berilah aku minum." Lalu ada diskusi. Wanita Samaria itu mengatakan, "Masa engkau orang Yahudi minta minum kepadaku?" Nah, catatan ini dipakai oleh penulis Injil untuk berbicara mengenai sesuatu yang lain. Yesus mintanya air dari sumur Yakub, tetapi kemudian pada ayat 10, ia berbicara mengenai jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, "Berilah aku minum," niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Jadi dari air biasa sudah naik menjadi air hidup. Ceritanya diteruskan dengan gaya salah paham. Ayat 11, "Tuhan, kau tidak punya timba, sumur ini dalam, dari mana engkau memperoleh air hidup itu?" Belum ngerti wanita itu. Nah, salah paham ini dipakai oleh Yesus untuk maju selangkah lagi menuju
gagasan yang lebih dalam, yaitu ayat 14. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Air minum, air hidup, sumber mata air yang menghasilkan hidup yang kekal. Kemudian Yesus masuk ke langkah berikutnya. Sesudah perempuan itu mengatakan begini, "Tuhan, berikanlah aku air hidup itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimbanya." Nggak ngerti lagi. Nah, ketidakmengertian perempuan ini dipakai untuk maju selangkah lagi. Memancing keingintahuan dari wanita Samaria itu. Yesus mengatakan kepadanya, "Panggillah suamimu dan datang ke sini." Lalu wanita mengatakan, "Aku tidak mempunyai suami," lalu macam-macam. Akhirnya dijelaskan, ditebak oleh Yesus mengenai kehidupan perempuan itu. Nah, tebakan Yesus ini, bukan tebakan tetapi pengetahuan Yesus ini, membuat wanita itu lebih maju lagi. Ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata seorang padaku bahwa engkau seorang nabi." Itu juga berkembang. Yesus orang Yahudi, kemudian Yesus lebih besar daripada Yakub, dan sekarang Yesus nabi. Jadi di dalam diri wanita itu ada pergulatan yang diceritakan dengan cara yang sangat menarik ini. Nah, sesudah itu, wanita itu tiba-tiba mengangkat masalah baru. "Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Ini tema baru yang muncul pada ayat 20. Lalu ayat 21 dan 22, Yesus bicara tentang saat yang sudah kita bicarakan sebelumnya. "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan di Yerusalem." Ayat 23, "Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran." Tema lain lagi, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ayat 24. "Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Kata-kata ini memancing lagi perkembangan di dalam diri wanita Samaria itu pada ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata mengenai engkau." Ini puncak bagian pertama. Akulah Dia, pernyataan Yesus. Babak kedua mulai dengan ayat 27 sampai 28. Pada babak kedua ini, murid-murid masuk kembali ke pentas. Ayat 27.
Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang kau kehendaki?" atau "Apa yang kau percakapkan dengan dia?" Ini pulang karena sebelumnya pada ayat 8 dikatakan murid-murid itu meninggalkan pentas. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Nah, seterusnya pada ayat 28, perempuan itu pergi ke kota. Jadi, murid-murid masuk pentas, wanita itu keluar dari pentas, pergi ke kota untuk menemui penduduk kota, ayat 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Jadi wanita Samaria itu sampai titik di situ sudah memberi kesaksian kepada orang-orang sekotanya. Muncul tema baru lagi. Muncul tema baru pada ayat 31. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Jadi mereka pergi ke kota untuk membeli makan, dibawa ke situ. Perempuan itu kembali ke kota, sekarang murid-murid dengan Yesus. Wanitanya belum muncul, orang-orang kotanya juga belum muncul. Lalu apa kata Yesus ketika diajak makan? Omong lagi tentang makanan yang lain, yang tadi sudah kita bicarakan. "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawanya sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Salah paham lagi antara Yesus dan murid. Tadi salah pahamnya antara Yesus dan wanita Samaria. Nah, sekarang kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Itu ayat 34, menyatakan tugas Yesus. Lalu ayat 35 sampai 38, saya lewati dulu, karena ini tema baru lagi. Nanti kita kembali ke situ, apa maksudnya. Ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Jadi wanita Samaria datang lagi dengan orang-orang kota, diceritakan seperti itu, mereka percaya karena kata-kata perempuan. Lalu ayat 40, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, dan mereka berkata kepada perempuan itu. Nah, sekarang ini puncaknya, puncak dari segala kisah. "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar Juru Selamat dunia." Itu prosesnya. Jadi dengan segala macam cara, teknik salah paham khususnya, tema-tema itu bergulir terus. Dari Yesus orang Yahudi, Yesus lebih besar daripada Yakub, Yesus Nabi, Yesus Kristus,
dan akhirnya Yesus juru selamat dunia. Itu cara penulis Injil ini berbeda dengan Injil-Injil yang lain, mengajak orang untuk terus bertumbuh. Kerinduan itu ada di dalam hati, seperti wanita Samaria tadi. Dikorek, dipancing, diberi jalan sehingga akhirnya sampai kepada kesimpulan bukan hanya wanita Samaria yang mengatakan itu, tetapi orang-orang dari kota mengatakan, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Ini kesaksian penulis, kami tahu. Jadi kesaksian penulis bahwa Yesus itu juru selamat dunia diletakkan pada mulut orang-orang kota itu. Nah, masih tertinggal tadi 1 ayat 35 sampai 36. Ini kalau dibaca begitu saja membingungkan, karena seolah-olah keluar dari dari proses yang sudah ada sejak awal tadi. Berbicara mengenai panen. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? 4 bulan lagi itu kan masih nunggu. Belum tiba. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Ini ceritanya apa? Di balik bagian ini, ayat 35-38, itu ada diskusi rupanya mengenai kepenuhan waktu. Datangnya kembali Tuhan itu kapan? Kalau di dalam Injil Matius itu kira-kira ada di dalam Matius bab 13. Tentang kedatangan Yesus yang kedua. Nah, yang mau dikatakan di sini, kepenuhan waktu itu tidak usah ditunggu sampai tanda petik 4 bulan lagi, sampai akhir zaman. Tidak. Dikatakan di situ ayat 36, sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Mana penuaian yang sekarang sudah ada itu, yaitu wanita Samaria dan orang-orang sekotanya yang sampai kepada pengakuan bahwa Yesus adalah juru selamat. Jadi meskipun agak kelihatan atau kedengaran keluar dari jalur, tapi kira-kira kalau dimasukkan di dalam jalur, itulah maksudnya. Jadi panen yang sekarang ini nyata di dalam diri orang Samaria, wanita Samaria, dan orang-orang Samaria itu. Lalu ayat 37, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Tidak mudah peribahasa itu dimengerti, tetapi rupa-rupanya yang mau dikatakan antara lain adalah itu lambang kelimpahan ketika kepenuhan waktu itu menjadi kenyataan. Jadi kira-kira begini, kalau saya membacanya dengan latar belakang perumpamaan tentang penabur benih, akhirnya benih itu berbuah berlipat-lipat. Nah, ini yang dimaksudkan.
Pada waktunya panen itu akan sungguh-sungguh berlimpah-limpah. Sekarang panenannya baru kecil. Wanita Samaria dan orang-orang kota Samaria. Pada waktunya nanti panenan itu akan sungguh-sungguh berlimpah. Moga-moga dengan membaca salah satu contoh ini, nanti kalau saudara-saudara membaca sendiri khotbah-khotbah yang panjang, atau kisah yang panjang seperti Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir, itu langkah-langkah seperti ini dicari supaya alurnya, dinamikanya tertangkap. Tidak gampang, tetapi bisa dicoba dicari. Kalau nanti mau membaca, mendalami Injil Yohanes, saya mempunyai satu buku yang menurut saya sangat bagus dengan judul Tenggelam ke dalam Misteri Yesus. Ini ditulis oleh seorang yang bernama Jean Vanier. Dia mempunyai kacamata khusus untuk membaca Injil Yohanes. Kita tidak usah mempersoalkan siapa dia itu, tetapi apa yang dia tulis, apa yang dia laksanakan, dan dia ungkapkan keyakinan itu di dalam buku itu. Diterbitkan sudah 19 tahun yang lalu. Sudah lama. Tahun 2009. Itu artinya 11 tahun yang lalu. Sudah lama tetapi masih tetap bagus untuk dipelajari. Nanti silahkan memperdalam sendiri. Dengan demikian saya merasa bahwa cukuplah kita membaca Injil Yohanes dengan satu contoh. Nanti kalau perlu kita ulang lagi dengan membaca bagian yang lain dalam konteks yang berbeda. Dengan demikian pembicaraan kita tentang Injil-Injil sudah selesai. 4 Injil. Sekarang saya mau melanjutkan dengan kitab selanjutnya, yaitu Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ini tidak terlalu sulit dibaca karena namanya kisah, jadi bisa maju-maju sebagai sejarah, bisa dibaca, membaca sebagai sejarah. Meskipun demikian, saya masih ingin kembali lagi memberikan pengantar umum sebelum nanti memberikan garis besar dari kisah para rasul itu dan memilih salah satu teks untuk dibaca dan didalami. Mulai dengan pengantar. Yang pertama, kalau kita tidak mempunyai kisah para rasul, kita tidak tahu secara garis besar informasi mengenai awal kehidupan gereja dan perkembangan awalnya. Karena ini satu-satunya kitab yang ditulis oleh Lukas yang menyatakan perkembangan awal gereja dari Yerusalem, berkembang ke Samaria, ke Antiokhia, dan nanti dari situ tersebar sampai kemana-mana. Jadi ini adalah salah satu tanda petik dokumen yang amat penting untuk melihat perkembangan gereja. Tetapi kisah para rasul tidak dimaksudkan sebagai buku sejarah yang menceritakan peristiwa-peristiwa, data-data seperti terjadi. Tetap saja karena ini adalah kitab suci, yang mau disampaikan adalah terutama pesan-pesan iman. Pesan iman yang utama yang mau disampaikan adalah ini, bahwa sejarah ini adalah karya Allah yang berada di bawah bimbingan Roh Kudus.
itu keyakinan iman. Jadi ada sejarah dunia, tetapi sejarah dunia itu menurut keyakinan iman kita adalah sejarah karya keselamatan Allah. Dan sejarah itu berada di bawah bimbingan Roh Kudus. Lewat tokoh-tokoh utama di dalam Kisah Para Rasul, seperti Petrus pada awal dan Paulus mulai di tengah sampai akhir. Tetapi saya selalu mengatakan, kalau Kisah Para Rasul ini nanti berhenti pada bab 28, bab-bab yang selanjutnya masih harus ditulis, yaitu sejarah gereja yang adalah bagian dari sejarah umat manusia, dan pada dasarnya semua adalah sejarah karya keselamatan Allah. Ini konsekuensinya penting. Bahkan sangat-sangat penting. Kalau kita yakin, seperti ingin diyakinkan oleh Kisah Para Rasul, bahwa sejarah umat manusia adalah sejarah karya keselamatan Allah, maka untuk mencari karya Allah, mencari kehendak Allah, tidak bisa lain kecuali mencarinya di dalam sejarah. Sejarah dunia, sejarah umat manusia. Itu konsekuensinya. Setiap peristiwa, sekurang-kurangnya menurut konsepsi Lukas, adalah bagian dari sejarah keselamatan itu. Maka tidak heran kalau di dalam Injilnya Lukas mengatakan mengenai kelahiran Yesus, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Hari ini adalah saat keselamatan. Setiap hari adalah saat keselamatan. Moga-moga yang ingin saya sampaikan ini ditangkap. Karena menurut saya ini sungguh-sungguh sangat mendasar. Jadi saya ulang sekali lagi. Pandangan Lukas mengenai sejarah keselamatan bisa dirumuskan begini. Sejarah keselamatan itu nyata di dalam sejarah dunia ini, di dalam sejarah umat manusia seperti apapun bentuknya. Di dalam sejarah itu, kehendak Allah mesti ditemukan. Itu pengantar yang pertama. Yang kedua, seperti halnya Injil Lukas, Kisah Para Rasul mempunyai pengantar. Pengantarnya ada pada bab 1, ayat 1, sampai dengan ayat 3. Di situ disebut nama sama dengan yang disebut di dalam Injil, Theophilus. Kita masih ingat waktu kita mulai dengan Injil Lukas, nama Theophilus itu bisa berarti dua. Yang pertama, dia adalah nama umum, karena Theophilus berarti pengasih Allah. Dan pengasih Allah itu kan banyak sekali. Namanya disamarkan. Pribadi konkretnya disamarkan dengan nama Theophilus, pengasih Allah. Seandainya demikian bisa dijelaskan. Namanya disamarkan karena pada zaman itu kalau diketahui bahwa dia adalah murid Kristus, itu berbahaya bagi hidupnya. Maka namanya disamarkan. Kalau nama itu sungguh-sungguh ada, pribadi khusus yang namanya Theophilus, rupa-rupanya dapat diperkirakan dia adalah seorang pejabat tinggi Romawi. Di dalam pengantar Injil dia disebut yang mulia. Nah, dalam rangka apa Kisah Para Rasul ini ditulis? Untuk
yang namanya Theophilus, Theophilus yang adalah pejabat tinggi Roma. Ini tafsir. Nah, kemungkinannya adalah ini. Untuk menunjukkan pertama bahwa orang-orang Kristiani, murid-murid Kristus itu orang-orang baik, jadi tidak berbahaya bagi pemerintahan Romawi. Kan selalu ada ketegangan seperti itu ya. Pengikut Kristus, aliran baru ini gimana ini sikapnya terhadap pemerintah. Maka Lukas menunjukkan, nanti akan kita lihat, bahwa orang-orang Kristiani, pengikut-pengikut Kristus ini tidak berbahaya bagi pemerintah Roma. Oleh karena itu, janganlah pemerintah Roma menganiaya orang-orang Kristiani yang terjadi di dalam sejarah. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa orang-orang Kristiani ini adalah warga negara yang loyal. Dan ditunjukkan pejabat-pejabat Roma itu bersikap baik terhadap orang-orang Kristiani. Saya tunjukkan beberapa bagian untuk menunjukkan bahwa karena orang-orang Kristiani itu loyal, orang baik, maka pemimpin-pemimpin Roma juga bersikap baik terhadap orang-orang Kristiani. Silahkan melihat nanti bab 18. Ayat 9 sampai 16. Ketika Paulus berada di Korintus. Bab 9 sampai dengan ayat 16. Ayat 12. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, gubernur ini pejabat Roma, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus. Ini orang Yahudi yang melawan Paulus, bukan pemerintah Roma. Lalu membawa dia kepada pengadilan. Jadi dibawa kepada Galio yang berwenang mengadili gubernur di Akhaya itu. Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu. Ayat 14. Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Jadi orang-orang Yahudi ini membawa Paulus kepada Galio untuk diadili. Tetapi Galio mengatakan seperti tadi, tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian. Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Jadi pejabat Romawi, gubernur Galio di Akhaya tidak mau mengadili Paulus. Dia tidak berbahaya bagi pemerintah Romawi, itu urusannya dengan orang Yahudi, urus sendiri. Demikian juga bab 19 ayat 21 sampai 40 nanti dibaca, ceritanya menarik. Mulai dengan Demetrius, tukang tukang perak. Dia membuat patung-patung kecil untuk dewa-dewi di sana, Dewi Artemis. Nah, ketika Paulus mewartakan Injil di situ, lalu kedudukan Artemis kan hilang. Maka perusahaannya Demetrius ini rugi besar karena pewartaan itu. Maka mereka marah. Marahnya diceritakan pada ayat 28.
Mendengar itu marahlah mereka, lalu mereka berteriak-teriak katanya, besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Nah, sesudah marah dibawa kemana? Dibawa ke Gaius, ayat 29. Seluruh kota menjadi kacau, dan mereka rame-rame membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Teman seperjalanan Paulus diseret untuk diadili. Nah, apa yang dikatakan pada ayat 35? Ayat 35, panitera kota. Akan tetapi, panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit. Ayat 38, jadi jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduan terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ. Jadi jangan memperlakukan orang-orang ini semau-maunya sendiri. Ada pengadilan. Dengan demikian jelas bahwa orang-orang pewarta Injil ini dibela oleh para pejabat Romawi. Jadi ditulis begitu untuk menunjukkan bahwa orang-orang Romawi, Paulus dan teman-teman ini bukan orang berbahaya bagi kekaisaran Romawi. Bahwa ada masalah dengan orang Yahudi, iya. Tetapi tidak mengganggu pemerintahan Romawi. Dan kalau tidak mengganggu pemerintahan Romawi, ya tidak apa-apa. Bab 23 ayat 29. Ini Paulus yang di hadapan mahkamah agama. Kemudian pada ayat 23 ayat ternyatalah bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Jadi begini, ceritanya Paulus berada di Yerusalem, terus dia diadili oleh mahkamah agama. Nah, sesudah diadili, dia dibawa ke tahanan. Orang-orang Yahudi ini marah bukan main, membuat komplotan. Nanti kalau Paulus dibawa dari tahanan ke pengadilan, dia akan diserang oleh orang-orang Yahudi itu. Itu komplotannya. Tetapi komplotan itu diketahui ayat 16, akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Maka rencananya gagal. Karena apa? Kemenakan itu lapornya kepada siapa? Kepada pasukan Romawi. Ayat 20. Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu lalu membawanya ke samping dan bertanya, apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku? Jawabnya, orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus ke mahkamah agama, seolah-olah mahkamah agama itu memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadamu. Tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Jadi Paulus mau dihadang, dilaporkan.
Nah, apa yang dilakukan oleh kepala pasukan itu karena tahu bahwa Paulus berada di dalam bahaya, kepala pasukan itu usul supaya Paulus dipindah dari Yerusalem ke Kaisarea. Itulah yang diceritakan pada ayat 23. Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, "Siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea, beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing." Ini pengawalannya Paulus bukan main. Sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus, dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix. Dibebaskan Paulus dari ancaman hukuman mati oleh orang-orang Yahudi, oleh Mahkamah Agama Yahudi, dibawa kepada Felix supaya diadili di sana. Nah, apa yang dikatakan kemudian pada ayat 29, ayat 26 dulu, salam dari Claudius Lysias kepada wali negeri Felix yang mulia. Jadi disertai pengantar. Jadi yang namanya kepala pasukan tadi, Claudius Lysias, memberi surat pengantar kepada Felix mengenai Paulus ini. Dan yang ditulis antara lain adalah ayat 29, "Ternyatalah bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan." Jadi dilindungi Paulus. Dan begitu seterusnya. Jadi mau ditunjukkan oleh Kisah Para Rasul bahwa pemimpin Romawi itu berlaku baik terhadap orang-orang Kristiani, antara lain Paulus. Dan nanti pada bab 25 ayat 25 bahkan difasilitasi Paulus itu untuk naik banding ke Roma. Bab 25 ayat 25. Ya. Itu tujuan yang pertama. Jadi untuk menunjukkan hubungan yang baik antara kekristenan dan pemerintah Romawi. Yang kedua, yang juga mau ditunjukkan adalah bahwa gereja itu terbuka. Komunitas murid-murid Yesus kekristenan itu terbuka. Dengan kata lain, Kisah Para Rasul ingin membongkar eksklusivisme gereja yang masih sangat kuat. Saya tunjukkan eksklusivisme gereja itu seperti apa. Kisah Para Rasul bab 1 ayat 6. Kisah bab 1 ayat 6. Jadi sesudah diceritakan pada bab 1 ayat 1 sampai 5 pengantar, dan Yesus berkata, dikatakan pada suatu hari ayat 4, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, atas ini pada ayat 6, mereka itu bertanya, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Itu pertanyaan mereka. Dan di balik pertanyaan itu ada dua paham. Yang pertama, bagian pertama, bertanyalah mereka, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini
Ini berkaitan dengan faham kedatangan Kristus yang kedua. Pemenuhan janji kepada Israel pada masa ini. Lalu paham yang kedua, memulihkan kerajaan bagi Israel. Bukan untuk yang lain, tetapi untuk Israel saja. Nah, jawaban Yesus pada ayat 7, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Dalam mengenai akhir zaman itu, mengenai kepenuhan itu, tidak usah kamu pikir. Lalu bagian yang kedua, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ini faham eksklusif untuk Israel dibongkar dengan perutusan ini. Menjadi saksi Yudea, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ini program dari Kisah Para Rasul. Dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Mulai dari Yerusalem nanti berakhir di Roma. Roma itu pusat kekaisaran. Semua yang terjadi di pusat kekaisaran akan sampai ke ujung bumi. Gagasannya itu. Nah, di dalam Kisah Para Rasul, arah ke seluruh dunia, arah inklusif, bukan eksklusif, terbuka untuk umum, ini bisa kita lihat di dalam beberapa bagian ini. Saya tunjukkan beberapa bagian yang menunjukkan pembongkaran terhadap eksklusivisme itu. Yang pertama, Kisah bab 8 ayat 4 sampai 25. Ada penganiayaan di Yerusalem diceritakan pada bab 8 ayat 1 sampai 3. Lalu ayat 4 mengatakan begini, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri sambil mewartakan, memberitakan Injil. Yerusalem penganiayaan, banyak yang lari sambil mewartakan Injil. Larinya sampai kemana? Ayat 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Jadi Filipus menurut ayat yang keberapa ini, ayat 6, ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria, ayat 5, dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Di Yerusalem sudah naik ke Samaria. Bab 10 ayat 1 sampai 48. Kisah mengenai Petrus dan Kornelius. Petrus yang menerima Kornelius. Di Kaisarea ayat 1 bab 10 ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ini bukan orang Yahudi. Pasukan Italia. Kisahnya diceritakan di sini dan berakhir dengan penerimaan Kornelius ke dalam gereja. Ayat 44, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Jadi semua orang yang mendengar pemberitaan itu menerima
Roh Kudus turun di atasnya. Cornelius diterima di dalam gereja. Bab 11 ayat 20. Di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia, lebih jauh lagi. Dan diputuskan di dalam konsili Yerusalem, Kisah Para Rasul bab 15. Jadi rupa-rupanya kalau melihat, menganalisa, membaca semuanya ini, Kisah Para Rasul, ada dua hal yang mau dikatakan. Pertama, yang paling penting, sejarah keselamatan itu menjadi nyata di dalam sejarah gereja, dan sejarah gereja itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah dunia ini, sejarah umat manusia. Maka, kalau mau mencari kehendak Tuhan, ya carilah di dalam peristiwa-peristiwa sejarah itu. Yang kedua, ingin ditunjukkan oleh penulis Kisah Para Rasul bahwa murid-murid Yesus itu bukan orang berbahaya. Lihat, pejabat-pejabat Romawi itu baik-baikan dengan orang-orang seperti Paulus dan teman-temannya. Jadi jangan dianiaya. Lain perkaranya hubungannya dengan orang Yahudi. Dan yang ketiga, kekristenan itu terbuka untuk siapapun, tidak eksklusif. Itu mengenai tujuan. Sekarang mengenai susunan. Membaca Kisah Para Rasul, kalau tidak melihat kunci-kunci susunannya itu nanti bisa, atau kalau dibalik, dengan memperhatikan kunci-kunci susunannya, itu lebih memudahkan. Nah, saya tunjukkan kunci-kuncinya. Yang disebut kunci, pembatas, disebut juga dengan istilah rangkuman. Yang pertama ada pada bab 6 ayat 7. Kisah Para Rasul, bab 6 ayat 7. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ini kan semacam rangkuman ya, jadi sesudah cerita panjang, bab 1 ayat 1 sampai bab 6 ayat 6, lalu dirangkum dengan satu ayat, yaitu bab 6 ayat 7. Itu membatasi kisah gereja di Yerusalem. Awalnya adalah gereja di Yerusalem. Yang kedua, mulai dari bab 6 ayat 8, ini gereja yang meluas di Palestina, sampai bab 9 ayat 31. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Itu bagian yang kedua. Gereja bukan hanya di Yerusalem, tetapi dikatakan di Yudea, Galilea, Samaria. Tapi masih di Palestina semua itu. Berikutnya adalah bab 9 ayat 32 sampai bab 12 ayat 24. Jadi rangkuman-rangkuman. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Dengan demikian cerita di mana? Tadi Yudea, Samaria, dan Galilea selesai. Kemudian mulai dengan gereja yang sampai Antiokhia. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka dan selanjutnya. Tibalah mereka di Antiokhia. Antiokhia menjadi pusat misi. Mulai dengan bab 12 ayat 25.
Ketika Antiokhia mulai bermisi, misi perjalanan pertama itu berakhir pada bab 14 ayat 21, kemudian ayat 26. Jadi mulai dari Antiokhia, kembali lagi ke Antiokhia. Ayat 21, Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Kembali ke markas. Diulang pada bab 14 ayat 26. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan, dan selanjutnya dilanjutkan dengan konsili Yerusalem, mulai perjalanan misi kedua, bab 16 ayat 5. Mulai bab 16 ayat 6, ini perkembangan gereja ke Eropa. Sampai dengan bab 19 ayat 20. 19 ayat 20. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Sudah merasakan ya, rumusannya hampir sama. Tersiarlah firman dan makin berkuasa, bertambah banyak, dan sebagainya. Yang terakhir adalah bab 19 sampai bab 28. Bab 19 ayat 21, mari kita lihat karena itu menjadi bagian yang terakhir. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akhaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Jadi Paulus berencana dalam perjalanan yang terakhir itu untuk pergi ke Yerusalem, dan kalau semua berhasil di Yerusalem, dia akan pergi ke Roma sampai ke ujung bumi itu. Apa yang terjadi? Ternyata ketika Paulus pergi ke Yerusalem, orang-orang di sana marah. Paulus ditangkap, dipenjara, diadili, dan naik banding kepada Kaisar. Paulus tidak mau diadili di Yerusalem, karena kalau diadili di Yerusalem, itu hukumannya jelas hukuman mati, bab 25 ayat 9. Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem, supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini? Lalu Paulus menjawab, aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar, dan disinilah aku harus dihakimi. Maka ayat 11 bagian terakhir, aku naik banding kepada Kaisar. Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar. Dibawalah Paulus ke Roma sebagai tawanan, dan kisahnya berakhir pada bab 28 ayat 30. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Itulah secara garis besar kisah para rasul yang dibagi-bagi menjadi beberapa bagian dengan garis akhir, dengan pembatas yang rumusannya mirip-mirip. Firman Tuhan berkembang, firman Tuhan berkuasa. Itu artinya sesudah ayat seperti itu mulai dengan babak baru
di dalam seluruh kisah para rasul. Ini dulu, nanti minggu depan kita lanjutkan. Selamat malam. Menjadi jelas ketika diulas mengenai kisah para rasul bahwa sejarah gereja perdana menampilkan iman akan karya keselamatan, iman akan penyertaan Roh Kudus yang dialami oleh gereja perdana dan terus dialami oleh kita hingga saat ini. Semoga kita bisa banyak memetik, banyak inspirasi dari sesi hari ini. Kita masih akan berjumpa lagi dengan sesi minggu depan, Senin jam 8 malam. Terima kasih. Selamat malam, Tuhan memberkati.